Tribun News Today. Halo Tribuners, berjumpa kembali dengan saya Delta Gonzales dan mari kita awali Tribun News Podcast kali ini lewat berita nasional. Sebuah jam tangan menjadi mahar pernikahan adik Presiden Jokowi, Ida Yati dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman pada Kamis 26 Mei. Hal tersebut disampaikan Jokowi pada saat menjadi wali nikah sang adik. Saat berita ini ditayangkan, publik tidak mengetahui merek dan berapa harga jam tangan tersebut dibanderol. Namun pernikahan keduanya tetap sah karena sebenarnya dalam pernikahan adat Muslim Jawa, mahar seperangkat alat sholat pun sudah cukup. Sebelumnya, Kepala KUA Banjarsari Arba'in Bashar juga membeberkan mahar Anwar untuk adik orang nomor 1 di Indonesia itu. Arba'in tidak mengetahui secara pasti jam tangan tersebut merupakan pemberian atau bahkan mungkin permintaan dari Ida Yati. Prosesi ijab kabul sudah dimulai pada pukul 9 hingga 11 siang hari Kamis. Untuk kabar regional, Tribuners, seorang santriwati bernama Elsa Juliati 16 tahun di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dilaporkan hilang. Elsa hilang saat naik angkot menuju pondok pesantren. Di perjalanan, Elsa sempat menghubungi guru dan temannya. Dalam pesannya, Elsa meminta bantuan karena takut. Eti awalnya tidak menyangka anaknya akan hilang dan akan sampai ke tempat pondoknya saat Elsa berangkat sendiri. Kemudian saat di tengah perjalanan Elsa ke pondoknya, ia sempat menelpon sang ibu. Namun tidak terangkat karena sang ibu tidak memegang HP waktu itu. Kurang lebih 3 hari chat antara temannya atau dengan kedua orang tuanya terputus. Bahkan nomor ponselnya pun sudah tidak aktif lagi. Angkot yang ditumpangi Elsa merupakan jurusan Gekbrong, Terminal Sukaraja, Kabupaten Sukabumi berwarna biru muda. Kata keluarganya, semenjak ada kabar hilangnya Elsa, hingga kini nomor handphone Elsa tidak bisa dihubungi. Perjuangan Weni Aryani mencari pengakuan anaknya dari Rezky Aditya berjalan manis satu langkah dari sebelumnya. Dalam bandingnya, Weni menyelipkan alasan bahwa meminta Rezky Aditya melakukan tes DNA, memberikan pengakuan hingga tanggung jawab terhadap anaknya. Jika Rezky tak mengajukan kasasi, Ferry meminta mantan dari kliennya mengakui anak ini adalah darah dagingnya. Kalau tidak, berarti langsung eksekusi yang dalam arti bisa membawa hal tersebut ke jalur pidana. Alasan lain meminta suami Citra Kirana mengajukan kasasi adalah karena kuasa hukum Weni ini ingin menyempurnakan salinan putusan dan materi yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Banten. Rusdianto miris karena Rezky Aditya belum mengakui anak tersebut adalah darah dagingnya. Hingga akhirnya Hakim Pengadilan Tinggi Banten memutuskan ia adalah ayah biologis dari anak yang bersama Weni Aryani. Pemain Fenerbahce Mesut Ozil tengah berada di Indonesia. Ozil ternyata mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia dan memberikan saran agar semakin maju. Ozil mendatangi kantor Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Jakarta pada Rabu 25 Mei. Di kesempatan itu, menurut Ozil, sepak bola Indonesia semakin berkembang dan memiliki penggemar yang besar. Tapi menurutnya, ada hal terpenting yang harus dilakukan dunia sepak bola Indonesia, yakni tentang fokus pada pembangunan anak muda. Ozil berpandangan sepak bola Indonesia harus mulai berinvestasi terhadap infrastruktur akademi sepak bola untuk anak-anak muda. Ozil merupakan salah satu pemain sepak bola yang berhasil meraih gelar Piala Dunia, dan dia meraihnya bersama timnas Jerman pada saat Piala Dunia 2014 mengalahkan Argentina di final. Saat berseragam Arsenal, Ozil merebut 4 trofi Piala FA dan 1 kali Piala Community Shield. Ia juga tercatat pernah merumput bersama klub Jerman Werder Bremen dan kini ia membela klub Fenerbahce asal Turki dan pada musim 2021-2022 sudah mencetak 8 gol dan 2 assist dari 22 pertandingan. Demikian informasi dari Tribun News Podcast, sampai jumpa. Tribun News Today.